Jadi kelompok 1 itu ion dari unsur perak, merkuri, dan timbal. Jadi kalau kita bikin jembatan keledainya, kelompok 1 periodenya Agustus hingga Februari. Agustusnya adalah AG, hingganya adalah HG, dan Februari adalah BB. Kation kelompok 2 itu apa saja? Nah, kalau kita bikin jembatan keledai, bisa kita tuliskan ya, ini tentu hanya alternatif. Anda bisa membuat yang lebih kreatif. Ya. Kelompok 2 adalah kelompok yang senang bercanda hingga asik sebelum dicubit. Kelompok 2 adalah Sn, stannum, kadmium, merkuri, arsen, stibium atau antimon, kemudian tembaga dan bismut. Di kelompok 2 adalah kelompok yang senang bercanda hingga asik sebelum dicubit. Kelompok 1 adalah kelompok periode Agustus hingga Februari. Kelompok 3 adalah jenis kation yang dia memerlukan penambahan H2S yang ekstra ya, lebih banyak dibanding kelompok 2. Kelompok kation ketiga ini terdiri dari aluminium, besi, mangan, kobalt, nikel, krom, dan zinc atau seng. Kalau kita bikin jembatan keledai, kita bisa sedikit membuat jembatan keledai yang memudahkan kita untuk mengingat. Kelompok 3 adalah kelompok dari almarhum Ferry yang minta cowoknya Nia cerita setan. Almarhum Ferry minta cowoknya Nia cerita setan. Almarhum dari aluminium, Ferry dari Fe, minta Mn, cowoknya kobalt, Nia adalah nikel, cerita adalah kromium, setannya adalah zinc. Kelompok yang keempat adalah kelompok yang dapat diendapkan dengan penambahan reagen karbonat atau amonium karbonat. Kelompok 4 ini mudah dihafal karena dia adalah dari golongan alkali tanah. Jadi kalau Anda ingat ada bebek mangan cacing, seret banget rasanya ya. Kalau yang Jawa begitu. Mungkin kalau yang di luar Jawa berbeda ininya. Nah, sama pada prinsipnya, untuk kelompok 4 ini adalah kelompok yang suka megang cacing, yang seret banget. Ya, megang cacing, seret banget. Atau yang lainnya, kalau Anda lebih suka membuat jembatan keledai yang lebih mudah. Oke, kelompok yang kelima juga sangat mudah untuk diingat, karena kelompok 5 ini adalah kelompok yang dia tidak diendapkan dengan ketiga jenis reagen tersebut. Kelompok 5 ini terdiri dari kelompok golongan alkali 1A dan amonium atau NH4+. Alkali ini nanti ada pengecualian, yaitu ya litium ya. Untuk litium nanti, litium masih bisa diendapkan. Ya, tapi secara garis besar kelompok alkali dan amonium adalah kelompok yang tidak diendapkan dengan penambahan HCl, H2S, dan juga karbonat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kira-kira aplikasinya bagaimana? Nah, ini saya ambil contoh ya. Saya tidak akan terlalu banyak, ini sudah sampai jam 10.29. Oke, mungkin sekitar 5 menit lagi. Contoh, suatu larutan mengandung ion tembaga, ion kalsium, dan juga merkuri.
Nah, sebagai seorang kemis, ya, Anda diminta untuk bagaimana cara memisahkan ketiga ion tersebut dari sistem campuran berupa larutan. Yang kedua, cara memisahkan ini karena menggunakan metode reaksi pengendapan, maka metode pemisahan apa yang sekiranya sesuai untuk produk-produk yang berupa endapan. Kurang lebih begitu ya. Jadi kita dihadapkan pada sebuah studi kasus, ada larutan yang mengandung tembaga, kalsium, dan perak ya, bukan merkuri, perak. Dari penjelasan di awal, Anda diminta kira-kira bagaimana cara memisahkan ketiga ion tersebut dari sistem campurannya dengan metode reaksi pengendapan ya. Jadi kalau dengan reaksi pengendapan, kira-kira apa yang harus Anda lakukan? Oke, mungkin bisa open mic ya. Open mic. Sebentar. Saya lihat semuanya ya. Oke, tidak apa-apa. Adam ada di kelas ini ya? Atau di kelas yang lainnya? Adam hadir? Hadir, Pak. Oke. Menurut Anda ya, saya cek dari WhatsApp saja. Kalau kita punya kasus seperti ini, kira-kira langkah pertama yang akan Anda lakukan itu apa? Untuk memisahkan spesies ion yang mana? Kemudian dilanjutkan dengan memisahkan spesies ion yang mana? Dan yang terakhir, memisahkan spesies ion yang mana? Kemudian metode pemisahan apa yang akan Anda pilih untuk mendapatkan ketiga jenis ion ini secara terpisah? Oke. Pak, Mas Adam. Apa yang harus Anda lakukan pertama kali? Ya, saya cek dari sini saja. Memisahkan sesuai golongannya, Pak. Oke, ya. Berarti apa yang harus Anda pisahkan dulu? Apa yang akan Anda pisahkan dulu? Oke, Pak. Oke. Bagaimana cara memisahkan agennya? Bagaimana kita memisahkan Ag dari sistem? Oke. Oke. Jadi, bedanya tadi sudah disampaikan Adam, pertama-tama kita lihat dulu spesies ionnya di sini. Dia masuk kelompok yang mana? Kalau kita masih ingat tadi, kelompok 1 apa? Periode Agustus hingga Februari. Ada enggak di sini kelompok 1? Oh, ada. Yaitu Ag-nya ya. Ag. Oh, begitu. Pertama-tama yang kita harus lakukan adalah memisahkan Ag dulu. Karena kalau kita tambahkan dengan apa? Asam klorida. Dengan klorida, maka Ag akan membentuk endapan AgCl. Setelah ini akan terendapkan. Setelah AgCl kita dapatkan, maka kita bisa misalkan disaring atau disentrifugasi sehingga kita dapatkan padatan AgCl. Berarti yang tersisa di larutan atau supernatanya itu siapa? Tinggal Cu dan kalsium. Sekarang kita lihat Cu itu masuk kategori kelompok berapa? Bahkan
reagen yang sesuai. Anda masih ingat untuk kelompok 2? Kelompok 2 itu apa? Kelompok 2 itu adalah senang bercanda, ya dia larut di dalam sulfida. Tapi siapa kelompok 2 itu? Kita cari, Cu masuk kelompok 2 enggak? Yaitu senang bercanda hingga asik sebelum dicubit. Cu-nya ada ya, cubitnya ya. Ya, berarti Cu adalah kelompok 2. Sehingga kita bisa mengendapkannya dengan menambahkan asam sulfida. Nah, tadi kan AgCl-nya sudah disaring, sudah dipisah. Nah, sekarang dalam sistem larutan tinggal ada endapan tembaga sulfida dan juga larutan kalsium atau Ca2+ yang masih dalam bentuk ioniknya. Karena dia masih ionik ya, maka dia itu masih larut di air. Sama kayak tadi, ketika Ag+ berubah menjadi AgCl, dia menjadi spesies yang tidak bermuatan, artinya dia akan cenderung untuk memisahkan diri dari air dalam bentuk endapan AgCl. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang ketika tembaga sulfida sudah mengendap, maka kita tinggal bisa dengan teknik penyaringan atau filtrasi, bisa dengan sentrifugasi ya, untuk memisahkan Cu2+ dari kalsium, ion kalsium. Nah, sekarang di dalam sistem larutan itu tinggal ion kalsium seorang. Kita kepingin memisahkan si kalsium itu dari larutan atau pelarut airnya. Apa yang harus kita tambahkan? Kita masih ingat kalsium adalah kelompok 4, ya, megang cacing, seret banget. Cacingnya adalah kalsium, dia kelompok 4 yang akan terendapkan dengan penambahan karbonat. Tentu kita dapat menggunakan amonium karbonat untuk mengendapkan ion kalsium sehingga menjadi spesies yang tidak bermuatan atau netral dalam bentuk kalsium karbonat. Nah, kita bisa saring atau juga dengan cara sentrifugasi. Sehingga kita akan mendapatkan perak, tembaga, dan kalsium yang sudah terpisah masing-masing sebagai endapan AgCl, tembaga sulfida, dan kalsium karbonat. Pertanyaannya, kenapa Pak tidak ditambahkan karbonat duluan? Kalau kita tambahkan karbonat dulu, tentu perak, tembaga, dan kalsium semuanya akan mengendap sebagai senyawa karbonat. Jadi perak karbonat, tembaga karbonat, kalsium karbonat gitu. Sehingga sangat kurang tepat kalau kita tiba-tiba langsung menambahkan karbonatnya. Nah, secara garis besar ada kaidah yang perlu Anda perhatikan. Jadi kalau misalkan ada suatu senyawa larutan ionik yang kita tidak tahu, gitu ya, misalkan kita tidak tahu ini isinya apa, gitu ya, maka dengan uji kualitatif kita bisa menambahkan asam klorida dulu. Untuk apa? Asumsinya adalah mengendapkan kelompok 1. Nanti kelompok 1 yang terdiri dari Ag, Hg, dan Pp, dia akan mengendap. Coba tadi kalau kelompok 1 kok ada Hg-nya. Di kelompok 2 juga Hg muncul lagi. Kan begitu. Jadi si merkuri ini bisa diendapkan dengan penambahan HCl maupun H2S. Jadi dia masuk di dua kelompok ini ya. Jadi termasuk unsur antara. Jadi kelompok 1 ya bisa diendapkan oleh HCl. Di sisi lain dia juga bisa diendapkan dengan H2S. Hg-nya atau merkurinya. Nah, kita tambahkan dulu HCl-nya sehingga kalau di situ ada AgCu dan Ca dalam bentuk kationnya ini, maka
Ag-nya dulu yang akan diendapkan sebagai AgCl dalam fase solid atau padatan. Yang lainnya masih dalam fase ion terlarut atau aqueous gitu. Ini masih. Nah, kalau sudah kita ingin memisahkan antara tembaga dengan kalsium dengan menambahkan asam sulfida. Jadi kondisinya masih dalam bentuk asam ya, karena di sini ada HCl, larutannya masih asam, ditambah lagi dengan asam sulfida, berarti kondisinya benar-benar asam. Nah, dengan penambahan asam sulfida ini, si tembaga akan terendapkan sebagai tembaga sulfida. Kalau di sini misalkan adalah bukan Ag, tetapi Hg. Hg di sini ya, Hg di sini. Maka Hg di sini ya sebenarnya sama, kita tambahkan HCl dulu. Tapi kalau Anda tiba-tiba langsung menambahkan H2S di sini, di awal, maka baik Hg maupun tembaga akan sama-sama terendapkan. Sehingga nanti akan lebih sulit untuk dipisahkan. Gitu ya. Dengan demikian, maka akan lebih bijaksana kalau Anda menambahkan asam klorida dulu untuk mengendapkan kelompok 1. Baru kemudian ditambahkan, kalaupun di situ nanti masih ada Hg yang tersisa, dia akan ya sedikit sekali akan terendapkan sebagai merkuri sulfida. Karena di sini sudah banyak diendapkan. Kalau ini adalah Hg, begitu. Hal yang sama juga demikian, ya karbonat jangan ditaruh di awal ataupun di tahap yang kedua. Karena dia bisa mengendapkan kelompok 1, kelompok 2, maupun kelompok 3. Tuh. Oke. Di samping kelompok 4-nya juga. Nah, yang terakhir, kalsium ini ya, kalsium ini kalau ditambah dengan HCl dengan asam sulfida relatif tidak mengendap karena KSP-nya tidak terlampau juga. Nah, kalsium ini kalau ditambah dengan karbonat dia akan terendapkan sebagai kalsium karbonat. Nah, masing-masing ini endapan-endapan yang sudah diperoleh tadi, masing-masing tahapan ini bisa Anda lakukan dengan teknik pemisahan, filtrasi, atau sentrifugasi. Kalau filtrasinya terlalu lama ya, apalagi penyaring secara manual, maka Anda bisa tunggu misalkan nanti kasus penyaringan, kalau nanti yang OH ya, misalkan CuOH gitu, itu akan lama sekali. Kalau kita nanti membahas tentang yang pengendapan untuk anioniknya. Itu ditunggu sehari semalam itu tidak turun-turun ininya. Sehingga sentrifugasi akan lebih cepat dibanding teknik filtrasinya. Oke, karena kita bicara tentang filtrasi maupun sentrifugasi, maka perlu sedikit kita ulas tentang sebenarnya filtrasi itu adalah sebuah metode pemisahan untuk memisahkan zat padat dari cairannya dengan menggunakan alat berpori atau penyaring. Ya. Nah, kelemahannya kalau pakai filtrasi ini, misalkan nanti untuk misalkan memisahkan CuOH2 gitu ya, karena porinya relatif kecil, sehingga proses penyaringan akan berlangsung lebih lama. Terutama kalau Anda melakukan sintesis-sintesis untuk lempung sintetis ya, seperti hidrotalsid yang dipakai untuk obat mah di promah. Gitu. Itu akan lama sekali. Nah, maka akan lebih cepat kalau digunakan sentrifugasi. Prinsip dari filtrasi atau penyaringan sendiri pada dasarnya adalah perbedaan ukuran partikel ya. Tadi harus kita sampaikan bahwa di dalam pemisahan itu suatu senyawa bisa dipisahkan karena adanya perbedaan partikel. Ya, partikel di sini tentu antara zat pelarutnya dengan zat terlarutnya. Ya, tentu zat pelarutnya ukuran partikelnya lebih kecil dibanding zat pelarutnya. Dalam hal ini adalah padatannya tadi.
Nah, penyaring akan menahan zat padat yang mempunyai ukuran partikel lebih besar dari pori-pori saringan dan meneruskan pelarutnya. Karena pelarutnya tentunya ukurannya lebih kecil. Oke, nah kita sedikit ulas juga terkait dengan sentrifugasi. Nah, metode pemisahan yang memanfaatkan gaya sentrifugal ini kita sebut sebagai sentrifugasi. Fungsinya untuk apa? Sentrifugasi ya, kalau Anda mungkin sudah belajar di fisika, ada gaya sentrifugal ya, ada sentrifugal, kebalikannya sentripetal gitu. Nah, kita memanfaatkan yang gaya sentrifugal untuk mengendapkan campuran dengan menggunakan alat sentrifuga atau pemusing ya, yang menghasilkan gaya sentrifugal. Prinsip kerjanya bagaimana? Ya, metode ini tentunya adalah sebuah metode campuran yang lebih rapat, ya, densitasnya gitu ya, lebih berat lah kira-kira begitu, dan bergerak menjauh dari sumbu sentrifuga ya, sumbu putarnya, dan membentuk endapan sehingga menyisakan cairan supernatan yang dapat diambil dengan dekantasi. Nah, ini berarti kita sudah mengenal, ada penyaringan, bedanya apa dengan sentrifugasi, bedanya apa dengan dekantasi. Ya. Nah, kalau dekantasi berarti kita hanya menyiling ya, menyiling itu bahasa Indonesia itu apa ya? Ya, menuang tapi tidak menggunakan penyaring lah kira-kira begitu. Karena antara fase yang mau dipisahkan dengan pelarutnya itu sudah terpisah jelas, sehingga menuangkan pelarutnya itu bisa dilakukan tanpa menggunakan saringan atau penyaring. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Bagus. Oke. Ini untuk pengayaan ya. Tugas sebelum kita akhiri kuliah pada pagi hari ini. Kita tadi membahas tentang pengendapan begitu. Tapi kita belum sampai kepada tetapan kesetimbangan kelarutan ya, tetapan kelarutan. Kesetimbangan kelarutan KSP. Di SMA sepertinya Anda sudah mendapatkan materi ini, kita hanya sedikit mengulang ya. Nah, sebagai pengayaan dan tugas tambahan dari akhir perkuliahan ini, kita punya apa namanya sebuah campuran dari larutan yang mengandung magnesium dan ion aluminium. Yang keduanya konsentrasinya 0,01 molar. Maka pemisahan berlangsung sempurna pada saat ion pertama mengendap, kemudian ion kedua mulai mengendap, gitu ya. Nah, ini sebenarnya belum masuk ke apa ya, materi pengendapan dengan perspektif anion ya. Tapi tidak apa-apa. Karena di sini Anda bisa melihat tadi kenapa di sini dalam bentuk AlOH3. Ya, karena di sini akan digunakan anion hidroksi dari misalkan larutan NaOH untuk menghasilkan endapan aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida yang merupakan salah satu komponen hidrotalsit di dalam obat mah. Nah, di sini diketahui KSP aluminium hidroksida adalah 3 kali 10 pangkat minus 4, sementara KSP MgOH adalah 5,61 kali 10 pangkat minus 12. Maka tugas ini sesungguhnya untuk memacu Anda memahami untuk materi berikutnya, yaitu reaksi pengendapan anion ya, untuk minggu depan. Ya, pertanyaannya, bagaimana metode pemisahan ion magnesium aluminium dari sistem campuran? Ya, sebenarnya dari soal sudah kelihatan, dia ditambah dengan ion hidroksi yang bisa berasal dari misalkan
larutan NaOH. Yang kedua, ion manakah yang akan mengendap terlebih dahulu? Nah, mungkin ini agak sedikit complicated ya. Kira-kira kalau Ksp AlOH3 3 kali 10 pangkat minus 34, sementara MgOH 10 pangkat minus 12, maka mana yang akan mengendap dahulu? Dari Ksp-nya sebenarnya sudah kelihatan ya, sudah terlihat siapa yang kira-kira nanti akan mengendap terlebih dahulu. Nah, dari Ksp itu kita bisa melakukan namanya prediksi bahwa kalau ada suatu ion ditambahkan dengan anion tertentu sehingga membentuk suatu endapan, sementara dari endapan itu diketahui nilai Ksp-nya, maka kita bisa memprediksi siapa yang akan terendapkan lebih dahulu. Oke. Yang ke C, berapakah konsentrasi NaOH yang harus ditambahkan agar diperoleh pemisahan yang optimal, gitu ya? Optimal. Maksudnya ya, kalau kita tambahkan NaOH, harapannya ini kan baik AlOH3 maupun MgOH2 sama-sama bereaksi dengan NaOH. Tapi kalau saya menambahkan NaOH berlebihan, ya berarti nanti akan ada endapan AlOH3 dan MgOH2. Nah, sebelum itu terjadi lah kira-kira begitu maksudnya. Kira-kira berapa sih NaOH maksimal yang ditambahkan agar pemisahannya optimal. Nah, nanti kalau lebih advance lagi pertanyaannya, ini kan sebenarnya adalah sintesis bahan obat ya. Sintesis bahan obat yaitu hidrotalsid nanti ya. Nanti AlOH3 menjadi MgAlOH nanti. Namanya adalah lempung sintetis hidrotalsid anionic clay. Nanti Pak Irwan akan membahas ini lebih dalam. Nah, nanti akan berkembang lagi. Kalau NaOH yang ditambahkan segitu maksudnya sampai kepada pemisahannya optimal, maka pertanyaannya kira-kira gitu ya, kira-kira pH-nya berapa? Nah, kalau C boleh saya tambahkan, mungkin nanti bisa ditambahkan sebagai catatan. Kira-kira pada pH berapa ya? Kalau ada pertanyaan yang D, yang C kan baru menanyakan berapa konsentrasi NaOH yang harus ditambahkan agar diperoleh pemisahan yang optimal. Kalau yang D, pertanyaannya akan pada pH berapa AlOH3 akan mengendap dan pada pH berapa MgOH2 mulai mengendap.